Muhammad. Cek 1 2. Cek 1 tes. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Pasti jawabannya alhamdulillah luar biasa dahsyat. Baik Bapak Ibu, terima kasih yang sudah hadir di KUMR yang ke-24. Nah, Bapak Ibu adalah orang terbaik dan terpilih. Oke, Sio suara ya. Apakah suaranya sekarang sudah bagus lagi? Alhamdulillah sudah. Siap, alhamdulillah. Sudah bagus. Oke, alhamdulillah kalau sudah bagus kembali. Sudah jelas. Ya, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu semuanya, ini adalah hari Senin, tanggalnya yang sangat keren sekali, tanggal 13 Maret 2023. Ini adalah hari yang Allah titipkan untuk kita semuanya, untuk kita bersama-sama isi dengan sama-sama belajar ilmu magnet rezeki. Pertama-tama mari kita panjatkan puji beserta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya kita bisa hadir pada malam hari ini dalam keadaan sehat dan dalam keadaan iman dan Islam. Salawat beserta salam kita panjatkan dan curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai kembali KUMR yang ke-24 pada malam hari ini, kita sama-sama berdoa dan niatkan kepada Allah belajar kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan wasilah belajar kita pada malam hari ini menjadikan diampuninya dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita, dosa guru-guru kita, dan dosa saudara-saudara kita beserta dosa orang tua kita yang mungkin sudah mendahului kita semuanya. Mudah-mudahan almarhum atau almarhumah diterima dan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang paling terbaik. Baik, kita berdoa dengan membacakan surat Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah ini sudah ada 25.000 orang yang sudah hadir pada KUMR yang ke-25. Bapak Ibu ya adalah orang yang hebat, orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan belajar ilmu magnet rezeki pada malam hari ini, di mana orang-orang pada malam hari ini sudah ada yang tertidur, ada yang rebahan, lagi bercengkrama sama anak istrinya, sama keluarganya. Tapi Bapak Ibu juga masih disempatkan untuk kita sama-sama belajar. Baik, saya akan menyapa yang ada saya absen dulu nih satu-satu kayaknya. Ada Bu Ambar Setiahati, terima kasih yang sudah hadir Ibu Ambar. Ada Bu Anna Ratna, ada juga Pak Ajis, ada Pak Budi Sumartono, ada Pak Busro Mojokerto. Oh, Masya Allah dari Mojokerto Pak Busro, terima kasih sudah hadir dan sudah on cam juga. Oke, mudah-mudahan dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada Eciu, Mareciu, ada juga Eva Selvia, ada Teh Gina Yunita, ada Bu Iah Tasmiah dari Purwakarta. Ada juga Ibu Livia Rahmawati, ada Pak Sabar Rizal, ada Ibu Nur Hayati dari Subang, ada juga Pak Purnama, ada Bu Siti Khadijah, Siti Maryam, oh banyak nih namanya Siti. Kirain Siti Subang, ternyata Subang Jawara, ini pendengar setia KUMR Sikapura. Ada juga Ibu Tiara, ada Pak Triwardana di Bekasi, terima kasih Pak Tri sudah membersamai kita. Ada juga Pak Ujang Suryana Jaya, oh Jaya, semakin jaya kan aja. Ada juga Bu Yulia, ada juga Pak Yulianto di Bekasi, ada Bu Ati Nuryati, ada Bu Pipit Sri Subekti. Bu Pipit ini salah satu pendengar setia KUMR. Terima kasih kepada yang sudah hadir. Saya juga ini mau membacakan dulu di kolom chat yang sudah nulis di kolom chat. Ada Pak Triwardana yang pertama kali menulis di kolom chat. Siap belajar. Ada juga Ibu Yulia. Assalamualaikum dari Cikarang. Hadir Ibu Yulia. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tiara, suaranya nggak kedengeran ya, siap. Sekarangnya keren. Nah, Bu Siti Khadijah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya putus-putus, bahkan nggak ada suara. Baik, mudah-mudahan sekarang udah oke kembali. Pak Busro, dari tempatku malah nggak ada sama sekali suaranya. Oh, siap. Bu Siti Maryam, keren, belum bersuara. M. Sabarijal, Assalamualaikum Ustadz, mana suaranya? Siap, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kang Mirdan, bukan Ustadz. Keren, bisa jumpa kembali. Ya, Pak Sabar, mudah-mudahan kita bisa belajar bersama. Ibu Yulia, kalau saya kira GK ada sinyal sampai keluar nyari sinyal, keren. Oh, siap. Bu Tiara, ada suara tapi nggak besar. Dua saat, mudah-mudahan sekarang suaranya udah oke, lebih jelas. Pak Sabar bagus, Pak Tri jelas. Bu Situ Hajidah, Assalamualaikum, alhamdulillah jelas. Oke, suara Bekasi Timur hadir, Pak Triwardana di Bekasi Timur, di Pak Sabar Cikarang hadir, amin.
Baik, Alhamdulillah, terima kasih kepada yang sudah hadir dan sudah menulis di kolom chat. Mohon izin apabila ada yang terlewat, tidak saya sebutkan chatnya atau kelewat saya ya absennya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semuanya memaafkan saya dan Bapak Ibu semuanya dibahagiakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita langsung saja pada malam hari ini akan belajar dengan tema menyambut Ramadan. Kita harus gembira tentunya Bapak Ibu semuanya. Kurang lebih 10 harian lagi gitu ya. Ya kurang lebih 10 hari lagi lah kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan. Ini yang kita tunggu-tunggu sebagai umat muslim, sebagai umat Islam. Pasti kita sangat menunggu-nunggu bulan ini. Pasti apalagi ibu-ibu nih, ibu-ibu pasti sudah memperbincangkan, sudah membahas di grup-grup arisannya, di grup WA-nya gitu ya, dalam menyambut bulan suci Ramadan. Tapi yang diperbincangkannya biasanya ibu-ibu ayam, harga ayam naik katanya gitu. Apalagi harga daging naik terus gitu diperbincangkan sampai riuh terdengar kemana-mana. Oke, sebentar. Padahal ayamnya yang kita omongin santai-santai aja tuh ayamnya pada santai gitu ya. Jadi kalau misalkan puasa ini kita nggak bisa beli daging ayam ya kita beli cekernya aja, ceker ayam sama aja. Sama belakangnya ada nama ayamnya. Jadi kita persiapkan apa sih yang harus dipersiapkan dalam menyambut bulan suci Ramadan. Nah, ini yang akan kita bahas pada malam hari ini. Persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Oke. Siap, mohon izin Bapak Ibu, saya akan memulai share screen. Oke, ini dia. Siap, mudah-mudahan sudah terlihat jelas share screen dari saya. Ini menyambut Ramadan. Bulan yang penuh ampunan, di mana kita mengerjakan sesuatu, amal ibadah semuanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat apa dahsyat banget tuh kira-kira. Segala sesuatu yang kita kerjakan dilipat gandakan amal baik gitu ya. Ini sangat keren banget. Ini persiapan kita menyambut Ramadan dengan kira-kira buku kas tabungan kita ini lagi nggak bagus gitu ya, atau bahkan ada yang nol, atau mungkin ada yang minus gitu ya dalam tanda kutip. Nah, di 1 bulan ini kita gas terus untuk beribadah dengan menyambut bulan suci Ramadan. Salah satunya dengan bagaimana ya, kita harus pertama-tama kita harus bergembira. Kita harus bergembira akan datangnya bulan suci Ramadan. Ini tamu agung, tamu agung. Kita akan kedatangan tamu agung. Kira-kira kalau kita akan kedatangan Pak Presiden, misalkan Pak Jokowi mau datang ke rumah kita, sepertinya persiapannya akan sangat matang gitu ya. Segala sesuatu yang nggak ada pun diada-adain gitu ya. Bila perlu kita pasang karpet merah di rumah kita gitu ya, tanaman kita pangkas sampai indah gitu ya, atau nggak ada pohon bunga, kita beli pohon bunga, kita tanam pohon bunga di halaman rumah kita. Demi untuk siapa? Demi untuk menyambut akan kedatangan Bapak Presiden datang ke rumah kita. Ini kita bayangkan bagaimana yang mau datang ini bulan yang sangat suci, bulan yang sangat agung, bulan di mana yang kita perlu banget dengan ini bulan gitu. Bulan Ramadan. Kita perlu banget karena kenapa? Di sini dosa-dosa kita bisa dicuci, bisa hilang. Di sini amal ibadah kita bisa berlipat-lipat gitu ya. Bisa berlipat-lipat ganda gininya pahalanya. Nah, gimana enggak gitu, ini bulan yang sangat suci. Pertama, sebelum kita mulai, sebelum kita akan menghadapi bulan suci Ramadan, pertama yang harus dipersiapkan, kita harus menghafal doa. Menghafal doa. Apa doanya? Doanya seperti yang dicontohkan oleh Ustadz Adi Hidayat. Kita simak bersama-sama.
Tolong hafalkan doa ini. Dan ini doa yang diajarkan Nabi menjelang Ramadan. Supaya mendapatkan kesehatan, kekuatan, keselamatan untuk beribadah saat Ramadan. Hadisnya di At-Tirmidzi, nomor hadis 3254. Qala, langsung saja, qala Nabi sallallahu sebentar kita ulang. alaihi wasallam. Dan ini doa yang diajarkan Nabi menjelang Ramadan, supaya mendapatkan kesehatan, kekuatan, keselamatan untuk beribadah saat Ramadan. Hadisnya di At-Tirmidzi, nomor hadis 3254. Qala, langsung saja, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal Islam Rabbi wa Rabbukallah. Nah, itu tolong nanti dihafalkan. Tadi sudah direkam, dibimbing. Nanti ketika ditetapkan masuk awal Ramadan, bacakan itu. Ya Allah, anugerahkan awal Ramadan kepada kami dengan ketenangan, kedamaian, kekuatan iman, keselamatan, sehat, nggak sakit sampai selesai puasanya, diberikan kekuatan untuk ibadah dalam keislaman, dan diikhlaskan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, siap. Oke, kalau ada yang mau nulis, saya mau replay sekali lagi. Siapkan alat tulisnya. Siapa tahu ada yang belum hafal, termasuk saya, karena ini setahun sekali dibacanya gitu ya. Jadi silakan siapkan alat tulisnya. Saya akan play sekali lagi. Boleh untuk ditulis dan sama-sama kita akan simak sekali lagi. Tolong hafalkan doa ini. Dan ini doa yang diajarkan Nabi menjelang Ramadan, supaya mendapatkan kesehatan, kekuatan, keselamatan untuk beribadah saat Ramadan. Hadisnya di At-Tirmidzi, nomor hadis 3254. Qala, langsung saja, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal Islam Rabbi wa Rabbukallah. Nah, itu tolong nanti dihafalkan. Tadi sudah direkam, dibimbing. Nanti ketika ditetapkan masuk awal Ramadan, bacakan itu. Ya Allah, anugerahkan awal Ramadan kepada kami dengan ketenangan, kedamaian, Nah, ini dia artinya. Ya Allah, karuniakan kepada kami awal Ramadan ini dengan ketenangan, kedamaian, kekuatan iman, keselamatan, sehat, enggak sehat sampai akhir Ramadan. Ini keren banget nih, ketenangan. Jadi kalau kita mau menyambut sesuatu yang indah, kita harus tenang, jiwanya harus damai, imannya harus kuat. Ini yang harus kita persiapkan. Karena kenapa? Dalam jangankan menyambut tamu Allah yang agung, jangankan menyambut tamu yang agung, bulan suci Ramadan, dengan tenang persoalan saja bisa mudah untuk kita selesaikan. Jadi kalau kita punya persoalan, tapi kita punya ketenangan, kita punya kedamaian dan kekuatan iman, 50% persoalannya itu bisa kita selesaikan. Dan berarti 30 hari Ramadan kita akan bisa menyelesaikannya dengan baik, insya Allah, dengan ketenangan, kedamaian, dan kekuatan iman. Nah, ini tentunya juga kita harus menjaga kesehatan. Nah, ini adalah doa untuk menjembatani bagaimana kita bisa mempersiapkan dan bisa start sampai finish di akhir Ramadan dengan sebaik-baiknya dan mendapatkan gelar. Apa gelarnya? Nanti kita akan lihat di ayatnya. kekuatan iman, keselamatan, sehat, nggak sakit sampai selesai puasanya, diberikan kekuatan untuk ibadah dalam keislaman, dan diikhlaskan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sampai selesai akhir Ramadan. Karena kita ini makhluk yang tidak punya daya dan kekuatan. Nah, yang punya daya dan kekuatan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selayaknya kita harus meminta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini doa ini mengajarkan kita bahwa kita itu nggak ada apa-apanya. Kita ini adalah makhluk yang ya nggak ada apa-apanya lah gitu.
kita ini pasti bergantung, dan satu-satunya tempat untuk kita bergantung adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap, kita lanjutkan. Nah, ini gelarnya. Gelarnya kita akan, kalau kita udah puasa, maka kita akan mendapatkan gelar, yaitu gelarnya di surat Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini panggilannya khas, panggilannya khusus. Bagi siapa? Bagi yang punya iman. Nah, kalau yang nggak beriman berarti nggak dihai-hain tuh sama Allah. Nggak dipanggil sama Allah gitu ya. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Diwajibkan berarti puasanya wajib. Atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu, nah ini gelarnya. Gelarnya agar kita mencapai gelar takwa. Orang yang bertakwa itu, gelar takwa itu korelasinya dengan ilmu magnet rezeki juga. Orang yang bertakwa itu urusannya, persoalannya dimudahkan dan diselesaikan oleh Allah. Dan orang yang bertakwa itu akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Benar apa benar? Benar banget, karena ayatnya ada di surat At-Tolak ayat ke-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadir. Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tuh, Allah itu mengasih kita rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, nah bertawakal niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya, sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Nah, ini di surat At-Tolak ayat 3. Pengen rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, pengen semua persoalannya Allah yang semua yang ngurusin, makalah kita harus bertawakal dan mempunyai gelar takwa. Bagaimana kita bisa mendapatkan gelar takwa? Yaitu tadi, kita bisa memperoleh gelar takwa itu di bulan suci Ramadan. Barang siapa yang berpuasa sebulan penuh tuh ya, maka Allah akan di bulan Ramadan sebagaimana kaum-kaum terdahulu, maka Allah akan berikan gelar kepada kita. Gelarnya gelar orang-orang yang bertakwa. Di mana orang-orang bertakwa itu di ayat At-Tolak ayat 3 ini dimudahkan segala urusannya, diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Oke, saya ada di kolom chat Pak Busro. Oh ya, Pak Sudarsono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Sudarsono. Selamat bergabung di KWMR yang ke-24, kajian online Magnet Rezeki. Oke. Korwil Sikapura. Baik, kita lanjutkan. Bapak Ibu semuanya, kita lanjutkan pemirsa KWMR. Nah, ini saya punya 5 rumus untuk mendapatkan keajaiban seperti yang dibilang di surat At-Tolak ayat 3. Nah, yang pertama, jangan membanding-bandingkan harta. Nah, ini pokoknya segala sesuatu yang dibanding-bandingkan jangan. Si itu mau mobilnya katanya bagus, mobil kita seperti ini. Nah, ini jangan membanding-bandingkan. Kalau kita ingin mendapatkan keajaiban seperti yang dibilang di surat At-Tolak ayat 3 di mana semua persoalan kita Allah yang selesaikan dan kita akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Yang pertama, jangan membanding-bandingkan gitu. Karena yang dibanding-bandingkan itu nggak enak gitu. Karena jangan membanding-bandingkan harta gitu. Seperti rezeki gitu ya. Rezeki kalau kita Bapak Ibu punya anak ada 3 misalkan. Nah, 3 anak ini rezekinya pasti beda-beda. Rezekinya pasti beda-beda. Jangan disamaratakan karena
setiap orang itu membawa rezekinya masing-masing, karena di Lauhul Mahfudnya mereka punya rezekinya masing-masing, dan orang itu niscaya tidak akan meninggal dunia sebelum rezekinya habis. Nah, setelah rezekinya habis baru deh dia meninggal dunia gitu ya, karena kuotanya udah habis tuh, kuota rezekinya. Ketika kuota rezekinya habis maka meninggallah Fulan itu gitu. Kenapa jangan membanding-bandingkan? Karena pada dasarnya manusia itu memang tidak mau dibanding-bandingkan, termasuk nanti kita membanding-bandingkan harta gitu ya. Kalau ingat kisah Nabi siapa ya? Nabi yang diceburkan ke sumur tuh sama saudara-saudaranya, kok saya jadi nggak ingat. Itu kan karena oh iya, Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf, terima kasih Pak Busro. Nah, Nabi Yusuf ini kan dibanding-bandingkan oleh ayahnya, Nabi Yakub ya berarti ya. Nabi Yakub tuh selalu cerita tuh lihat tuh katanya, saudara kamu Yusuf katanya. Yusuf tuh pintar, ganteng, soleh gitu misalkan. Nah, si saudara-saudaranya ini akhirnya kan jadi hatinya tuh jadi nggak tenang. Hatinya jadi gembira. Akhirnya saudara-saudaranya ini berkonsolidasi untuk bagaimana kita bunuh aja nih Yusuf nih. Dia ini selalu dibanding-bandingkan dan selalu yang terbaik di antara kita. Nah, ini kalau kita membanding-bandingkan segala sesuatu itu pasti akan nggak enak gitu ya, akan celaka kepada diri kita, dan akan nggak bagus, ya bukan celaka, kita akan nggak bagus pada diri kita sendiri dan nggak bagus terhadap orang lain. Akhirnya karena saudara-saudara Nabi Yusuf itu selalu dibanding-bandingkan dengan kebaikan dan kebagusannya Nabi Yusuf, akhirnya saudara-saudaranya bersepakat untuk membunuh Nabi Yusuf dan diceburkan ke dalam sumur gitu. Nah, ini yang membanding-bandingkan termasuk harta. Kita itu harusnya menikmati harta yang Allah berikan. Kita syukuri harta yang Allah berikan kepada kita gitu ya. Kalau kita membanding-bandingkan harta dengan orang lain, nah ini orang lain tuh mobilnya Alphard, kita mobilnya cuman Avanza gitu. Maaf nih nyebut merek gitu ya, biar kena aja di dalam pikiran kita gitu. Tapi ya kita nikmati Avanza ini, mobilnya kok rodanya sama-sama 4. Begitu kita pakai dari Jakarta ke Bandung tuh sampai juga gitu ya. Di mobil Avanza pun orang bisa tidur dan menikmati perjalanan gitu loh. Tapi ada juga orang di mobil Alphard gitu ya, dalam perjalanan dari Jakarta ke Bandung nggak bisa tidur karena mikirin ngapain? Mikirin tanggal. Ini udah tanggal berapa, saya udah jatuh tempo belum bayar. Nah, ini bisa jadi kita nggak tidur. Tapi karena ini Avanza ini dibelinya cash, akhirnya dipakainya tenang gitu, santai, bisa tidur, nggak mikirin ini tanggal berapa gitu ya. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Termasuk membanding-bandingkan, kita membanding, kalau bapak-bapak nih biasanya nih, bapak-bapak nih saya kasih tahu, ibu-ibu nih, bapak-bapak biasanya suka membanding-bandingkan wanita atau membandingkan istri, istri orang mah katanya glowing. Nah, jangan dibandingkan seperti itu, kita nikmati istri yang ada di rumah gitu. Kalau kita mau cari tahu istri orang itu bisa glowing, perawatannya juga tuh Pak, seminggu 2 kali perawatan, masuk ke skincare gitu ya, bisa jadi glowing. Kalau kita kan istri kita 5 tahun sekali baru dimasukin ke skincare, nah gimana nggak glowing gitu ya. Nah, ini yang harus kita pahami sama-sama gitu, dimana jangan membanding-bandingkan. Rumput tetangga itu selalu lebih indah, tapi kita nikmati rumput yang ada di rumah kita. Kita nikmati pokoknya makanan juga jangan dibanding-bandingkan gitu ya. Kadang-kadang nanti buka puasa anak-anak kita pengennya makan sama gepuk, gitu, gepuk. Orang lain, teman saya makannya sama gepuk. Begitu nggak ada gepuk, ibunya ngasih nih gepuknya enak katanya. Kata anaknya, kenapa ini gepuknya warna putih? Ya itu gep kurupuk katanya. Jadi gepuk juga sama katanya kalau disingkat. Kalau yang lain gepuknya daging, ini gepuknya gep kurupuk. Nah, ini pokoknya jangan membanding-bandingkan harta. Agar apa? Agar kita mendapatkan keajaiban seperti di surat At-Tolak ayat 3, yaitu semua persoalannya Allah yang selesaikan, dan
akan kita diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka dari arah yang tidak diduga-duga. Yang kedua, berpikir untuk kepentingan orang lain. Nah, ini di ilmu magnet rezeki ada yang namanya ilmu terumbu karang. Jadi ilmu terumbu karang itu bagaimana caranya memberikan kebahagiaan dan orang lain, membagikan kemuliaan dan kebahagiaan orang lain karena siapa? Karena kita, bukan karena orang lain. Nah, kita harus berpikir untuk kepentingan orang lain. Nah, misalkan kita lagi ngantri, kita kasih dulu deh orang yang lebih sepuh gitu, silahkan Bu duluan gitu. Atau kita naik di kendaraan umum, ada ibu hamil atau yang orang tua gitu, kita kasih kursi kita kepada orang ibu hamil dan orang tua tersebut. Kenapa kita melakukan seperti itu? Ingat, kita ingin keajaiban dan membahagiakan dan memuliakan orang lain karena kita itu akan menimbulkan keajaiban yang dahsyat kepada kita. Jadi kita yang kedua harus berpikir untuk kepentingan orang lain. Terus kita gimana dong? Tenang, nanti hidup kita Allah yang urus. Kita harus yakin nanti hidup kita Allah yang urus gitu. Pokoknya kita mikirin orang lain aja deh. Nah, yang ketiga, kalau kita ingin dikasih rejeki yang tidak disangka-sangka oleh Allah, maka kita harus memberikan kejutan kepada orang lain. Gitu, harus beri kejutan. Kita belajar gimana sih merasakan biar orang lain merasakan dikasih rezeki yang tidak disangka-sangka, misalkan gitu. Ngasih kejutan itu bukan artinya ada orang direwas-rewas gitu atau orang dikaget-kagetkan, nah, tapi memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka gitu. Misalkan tukang parkir, kita kasih sesekali tukang parkir 20.000, 50.000 gitu. Kasih kejutan. Wah, Pak, gede banget gitu. Udah gitu kan. Pas sudah dikasih kejutan, gede banget. Oh, pasti udah ini buat kamu, nggak usah dikembaliin katanya. Apa yang dikatakan tukang parkir kira-kira? Dia pasti mendoakan Bapak Ibu semuanya. Dia pasti mendoakan kita semua, ya Allah Pak, mudah-mudahan rezekinya tambah sehat, lancar gitu ya, di perjalanannya diselamatkan. Itu pasti doa. Dan itu dahsyatnya doa orang lain tuh keren banget tuh. Doanya gimana? Doanya yang tanpa diminta. Nah, memberikan kejutan kepada orang lain. Atau ada orang yang punya amanah. Nah, ada orang yang punya amanah ke kita. Misalkan dia datang lagi, mohon maaf, saya nggak bisa, belum bisa bayar gitu. Nah, udah kita kasih, ya udah saya kasih waktu lagi deh gitu. Oh, kasih waktu lagi ya, kasih waktu lagi. Karena kenapa? Kalau kita meminjamkan uang terus kasih lagi dia, kita aja sama dengan sedekah dengan senominal dia pinjam uang ke kita. 2 kali, 3 kali, akhirnya dia datang lagi, Pak, saya benar-benar nggak punya. Ya udah deh, saya ikhlaskan ini uang untuk kamu. Kamu nggak usah bayar. Nah, itu kasih kejutan tuh. Kita tuh harus kasih kejutan. Oh, yang benar, Pak. Nah, begitu orang itu terkejut, wah yang benar, Pak, itu pasti keluar doa. Ya Allah Pak, mudah-mudahan doa, pasti dia akan mendoakan yang baik-baik untuk kita. Nah, itu dahsyatnya doa tuh. Dahsyatnya doa orang yang kita bantu untuk kita. Apalagi ini kalau doanya keluar di bulan Ramadan. Wah, keren. Keren banget pokoknya. Kalau doa itu keluar di bulan Ramadan. Wah, cakep lah pokoknya. Pokoknya hidup kita bakalan keren aja deh. Keren. 11 bulan ke depan hidup kita insya Allah bakalan keren. Percaya. Ini kuncinya bagi orang yang yakin, bagi orang yang percaya. Kalau nggak percaya, nggak usah dipraktekin deh. Emang bener ilmu ini ya, praktekin aja kalau mau. Kalau nggak ya jangan praktekin gitu ya. Yang keempat, tetap ini masih dalam ruang lingkup ilmu terumbu karang, membantu menyelesaikan persoalan orang lain. Nah, gitu. Kita kumpul nih, ada komunitas magnet rezeki, ada grup-grupnya gitu ya, ibu kita kumpul, saya punya persoalan ini gitu, ngobrol, kita saling bagaimana caranya ini komunitas menjadi komunitas positif yang bisa membantu menyelesaikan persoalan orang lain gitu. Ini orang lain ada yang curhat, saya kok hidupnya gini-gini aja, saya ada persoalan gini. Nah, ini ada orang yang kedua datang, oh Bu Ibu gitu, nanti saya bantu ya Bu. Padahal si orang yang kedua ini dia juga punya persoalan. Tapi karena keyakinannya dengan ada ilmu terumbu karang di magnet rezeki, dengan keyakinannya itu dia mau bantu orang lain.
Nanti persoalan dia gimana? Biar Allah yang menyelesaikan persoalan dia. Ini keren banget. Ini grup ini gitu ya, gak ada grup-grup WA gitu ya, ada asuhan-asuhan dari CTMR, kita pakai gitu ya. Jadi CTMR-nya kita nyapa bagaimana nih ilmu monet rezekinya, sampai sejauh mana sudah diamalkan. Kita tes gitu, ada persoalan apa, kita saling bantu gitu, bisa saling bahu membantu menyelesaikan persoalan orang lain. Ini keren ini. Ini komunitas yang positif gitu ya. Begitu komunitas itu menghadirkan sesuatu yang positif untuk kita, yang bagus untuk kita, jangan tinggalkan komunitas itu gitu ya. Tapi kalau komunitas ini kita ngumpul, ngobrolin orang lain di situ kerjanya, nah ini nggak bagus, itu tinggalin gitu. Kalau yang komunitas positif bisa membantu persoalan, nah ini dia. Yang ketiga, yang terakhir, yang kelima, rumusnya untuk mendapatkan keajaiban di surat At-Tolak ayat 3 yaitu berprasangka baik. Nah, ini dia positive thinking. Pokoknya ke orang lainnya pokoknya positif aja terus. Ke Allah apalagi mikirnya positif lah terus. Apalagi di bulan suci Ramadan ini. Pokoknya harus segala positif gitu. Harus positif. Segala sesuatu yang terjadi kepada kita yang terjadi kepada kita itu semuanya atas kehendak Allah. Allah ridho, yang penting Allah ridho gitu ya. Kita kecopetan, mau ke pasar mau beli bahan makanan untuk nanti berbuka, tiba-tiba dicopet orang, dijambret orang, tapi kita senang, ya Allah, ini pasti skenario indah darimu. Keren tuh kalau gitu. Jadi berprasangka baik aja. Jadi jangan ke Allah tuh, Allah gimana sih gitu. Nah, ini nih hati-hati nih. Apalagi di bulan suci Ramadan, kita harus lebih berhati-hati dalam berprasangka. Nah, prasangka kita harus selalu baik. Prasangka kita harus terus positif sama orang lain, sama Allah gitu ya. Pokoknya jangan banyak suudzon nih, jangan banyak suudzon. Pokoknya ciri suudzon tuh gimana? Solusi ujian tuh gini, kalau udah bilang jangan-jangan, nah ini nih, jangan-jangan ini nih harus udah jadi prasangkanya jadi nggak bagus nih. Tuh ada ibu tuh pakai pakai tas misalkan LV, jangan-jangan itu kredit katanya. Kalau nggak kredit paling enggak itu KW-KW-an gitu. Nah ini pokoknya kita harus positif ya aja pokoknya. Ya Allah, keren banget ibu tasnya gitu, mudah-mudahan saya juga punya gitu. Apalagi gimana sih Bu cara punya tas LP? Nah kita tanya tuh sama gitu. Jadi cirinya orang sukses dengan nggak sukses itu gitu. Orang sukses tuh pasti nanya bagaimana caranya mendapatkan gitu. Tapi orang yang nggak sukses gitu ya, pasti ngomongnya, ya saya mau orangnya gini, nggak mungkin deh saya punya tas LV. Nah itu udah beda tuh. Orang sukses sama orang nggak sukses. Ada di mana bedanya? Bedanya di pilihan hidupnya. Orang sukses tuh selalu berpikiran positif gitu ya. Orang sukses itu selalu berpikiran positif gitu. Begitu orang lain punya sesuatu yang indah, pasti wow keren banget mobilnya gitu. Ini harga berapa gitu. Oh bagaimana sih saya bisa dapat mobil yang seperti ini? Nah kita tanya tipsnya biar sama, karena kan kita sama-sama ciptaan Allah, sama-sama diberikan mata, tangan, sama-sama lah semuanya, makannya pun makan nasi gitu ya. Apakah dia yang punya orang-orang mobil mewah gitu makannya batu? Enggak juga, makan nasi. Apalagi orang-orang kaya gitu sekarang kan malah makannya dibatesin gitu ya, nggak banyak makan nasi gitu ya, makannya sesuap-sesuap gitu kan, sama gitu. Nasinya pun gitu sama kan, nggak dihitung. Mereka orang kaya makan nasi nggak dihitung, kita pun nggak dihitung gitu. Kalau dihitung ya udah keburu tidur gitu kalau nasinya kita hitung. Jadi nggak usah dihitung kalau nasi itu, langsung aja kita makan. Siap. Jadi ada 5 rumus untuk mendapatkan keajaiban di surat At-Tolak ayat 3. Yang pertama, jangan membanding-bandingkan harta kita dengan orang lain. Kita nikmati yang ada di genggaman kita nikmati dan syukuri apa yang ada di hadapan kita gitu. Yang kedua, berpikir untuk kepentingan orang lain. Yang ketiga, memberikan kejutan kepada orang lain, apalagi kasih kejutannya ke istri, ke anak, ya sekali-kalilah kita
memuliakan dan membahagiakan istri kita gitu ya, anak-anak kita, orang tua kita gitu. Yang keempat, membantu menyelesaikan persoalan orang lain. Nah, kalau orang lain ada di masjid gitu ya, kadang-kadang orang itu ada di masjid, ada lagi sedih atau mukanya lagi nggak bahagia tuh, udah lagi tiduran gitu. Kita tanya, kita deketin tuh, namanya siapa, ada apa gitu. Karena orang itu, kalau orang punya iman, biasanya kalau ada persoalan pasti dia larinya ke masjid. Dia tidur, entah dia mau sholat, mau zikir, atau dia cuma tiduran doang di masjid. Karena masjid itu bisa bikin tenang gitu. Buat sebagian orang, diam di masjid itu bisa membuat hatinya tenang. Dan tadi balik lagi ke awal, di dalam ketenangan persoalan hidup itu bisa mudah diselesaikan gitu. Jadi jangan lagi tuh saya kurang bahagia gitu, kurang senang juga gitu ya kalau di masjid ada tulisan dilarang tidur di sini, gitu ya, atau apa. Nah itu padahal masjid itu ya rumah Allah gitu ya. Gimana kita bisa berkeluh kesah, kita mau ibadah, kita mau belajar gitu ya, kita mau menumpahkan air mata atau mau menumpahkan kekesalan, ya itu tempatnya, tempat rumah Allah, yaitu masjid. Apalagi bulan puasa nih, kita datang masuk ke masjid, niatkan itikaf, keren banget itikaf di masjid, ibadahnya dapat, ketenangannya dapat gitu ya, dan ingat pahalanya dilipat gandakan gitu ya, membantu menyelesaikan persoalan orang lain. Atau adalah juga yang lagi saya nggak seneng nih kalau ada lihat rumah makan di tulisan ngamen gratis. Wah, ini dia. Karena saya pernah ngobrol ini sama tukang ngamen. Kalau tukang ngamen baca yang gituan, dia bener-bener hatinya, ya Allah, katanya, cuman mau ngamen doang, nggak boleh ngamen gratis gitu. Padahal kan dia juga cari duit, dia jual suara. Urusan kita mau ngasih nggak ngasih mah urusan nomor 1000, Pak. Yang penting kasih aja kesempatan dia untuk ngamen, untuk nyanyi gitu ya. Karena ada apa sih, mereka nyanyi paling selagu juga biasanya nggak selesai gitu, nggak akan mengganggu pendengaran kita gitu. Apalagi biasanya banyak, kalau kita pergi ke Bandung gitu ya, ada banyak pengamen, banyak seniman jalanan lah, bukan pengamen, seniman jalanan di sana suaranya bagus-bagus gitu. Kadang-kadang kita ngasih 10.000, 20.000 itu ya nggak apa ya, nggak bikin nyesek di dada gitu, karena emang kita menikmati suara indahnya gitu. Nah ini pokoknya jangan ada tuh tulisan ngamen gratis. Nah itu kasihan, begitu orang mau apa, baru lihat ngamen gratis, dia udah nggak seneng tuh, balik lagi. Ingat, kekecewaan orang lain itu bahwa doanya dahsyat itu. Makanya kita harus selalu membahagiakan dan memuliakan orang lain karena kita. Yang kelima, berprasangka baik kepada siapapun juga. Kita harus berprasangka baik. Siap. Nah, ingat, kita ini akan menghadapi bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan itu ada pintu surga yang dibuka gitu ya. Ada hadis yang mengatakan jika datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan para setan dibelenggu. Nah, itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini keren banget. Pintu-pintu surga dibuka tuh, keren tuh. Pintu surga dibuka, tinggal kita mau masuk atau enggak ke dalam surga itu. Ini balik lagi pertanyaan kita, kalau kita mau masuk ke dalam surga itu, pintu surga itu, kita tinggal tanya persiapan kita sudah sampai mana, ibadah kita, seriusnya ibadah kita itu sampai mana. Ini keren nih. Ibarat rumah gitu ya, ibarat rumah sama yang punya rumah pintunya dibuka. Terserah Anda deh, mau masuk boleh, enggak juga enggak apa-apa. Kita yang punya rumah enggak rugi kok gitu. Mau masuk, oke, kita terima dengan baik. Begitulah Allah dengan surganya. Allah membukakan pintu surga. Silahkan kaumku, umatku yang punya iman, datanglah hampiri pintu. Masuk lewat pintu ini. Pintu surga, silahkan masuk. Sama Allah dibuka. Di kerannya dibuka, pintunya dibuka lebar-lebar, pahalanya digelontorin semuanya. Silahkan masuk. Tinggal kita pilihan. Pilihannya kita mau atau tidak masuk ke situ. Kalau mau berarti ada yang harus kita jalani, apa, yaitu kita menjalani ibadah dengan sebaik-baiknya. Pintu neraka ditutup, tuh, neraka ditutup. Gimana kurang baiknya Allah sama kita gitu ya, tinggal kita bersyukurnya aja deh, kita bersyukur, kita taat sama Allah, dan setan dibelenggu. Nah, ini kan yang selalu jadi pertanyaan.
Kenapa sih katanya setan kan dibelenggu katanya, tapi kenapa bulan puasa masih ada yang maksiat gitu. Nah, itu sebenarnya bukan setan, yaitu diri pribadinya yang kurang baik gitu ya. Itu nafsu. Nafsu dirinya, jangan nyalahin setan gitu. Jangan kayak Nabi Adam pas diturunin ke dunia dari surga. Kan ya kata-kata yang dikatakan setan lu katanya gitu. Gara-gara setan menggoda Siti Hawa buat ngambil buah kuldi. Akhirnya kata Nabi Adam, setan lu. Nah, itulah sejarah bahasa setan lu yang booming oleh Dono Kasino Indro. Tapi itu bercanda Bapak Ibu. Udah malam nih, harus banyak guyon kayaknya. Siap, kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan masih seger semuanya. Nah, apa sih pintu surga? Nah, ini pintu surganya yaitu Ar-Rayyan. Ar-Rayyan itu khusus surga bagi orang yang berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fil jannati samaniyatu abwabim fiha babu yusammar Rayyana la yadkhuluhu illa shaimun." Surga memiliki 8 buah pintu. Oh, surga itu punya 8 buah pintu. Di antara pintu tersebut ada yang dinamakan pintu Ar-Rayyan, yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Ini keren banget ya, yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang berpuasa. Ini pintu Ar-Rayyan nih. Gitu. Oleh ini pintu Ar-Rayyan. Siap. Nah, ini udah ada pintu Ar-Rayyan nih. Nah, nanti dikisahkan lagi di surga itu ada juga kamar-kamarnya, kamar-kamar surga. Nah, di mana Bu Ria Bekasi, Assalamualaikum Mas, izin live. Ya, lagi ada tamu. Siap Ibu Ria. Siap, mudah-mudahan bisa memuliakan dan membahagiakan tamu. Ingat, tamu itu membawa rezeki ke rumah kita. Baik, saya teruskan lagi nih ceritanya. Jadi ada 4 golongan ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu menyempatkan balasan terbaik bagi kebaikan bagi hidup kita di dunia ini. Ada dari Imam Ibnu Katsir dalam kitab Tafsir Al-Quran Al-Azim menyatakan bahwa kelak orang-orang yang sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah niscaya akan mendapatkan kamar indah di surga nih. Jadi kita masuk Ar-Rayyan, di dalam Ar-Rayyan itu ibaratkanlah rumah. Nah, di dalam rumah itu ada kamar-kamar lagi. Nah, sementara Imam Al-Qurtubi menjelaskan ketika menafsirkan bahwa pahala yang mulia bagi penghuni surga yaitu mendapatkan karunia al-ghurfah gitu ya, tempat yang paling tinggi, paling pribadi dan paling utama di dalam surga. Ini keren banget nih. Di dalam Ar-Rayyan ada lagi kamar-kamar ya, al-ghurfah gitu ya. Ini al-ghurfah ini artinya tempat yang paling tinggi, paling pribadi atau paling utama di dalam surga. Nah, siapa sih yang akan mendapatkan al-ghurfah ini? Al-ghurfah ini adalah dalam sebuah hadis gitu ya, yang mendapatkannya adalah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda gitu ya, sesungguhnya dalam surga terdapat kamar-kamar yang bagian luarnya tampak terlihat dari bagian dalamnya. Dan bagian dalamnya tampak terlihat dari bagian luarnya. Ini keren banget kalau kita ibaratkan kamar ini dari kaca, dari kristal, bisa tembus pandang gitu ya. Gimana nggak keren banget nih. Nah, terus lalu ada seorang badui yang bertanya gitu ya kepada ini, untuk siapa kamar-kamar tersebut wahai Rasulullah, katanya. Rasulullah, nah orang badui ini kan nggak mau nih, buat siapa nih, jangan main ngaku-ngaku aja nih, dia tanya nih buat siapa sih kamar itu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kamar-kamar itu untuk orang yang membaguskan ucapan. Nah, di mana rezeki ada yang namanya ilmu disiplin kata, membaguskan ucapan, memberi makan, senantiasa berpuasa, melakukan sholat untuk Allah di malam hari ketika orang tertidur. Ya, ini hadis riwayat At-Tirmizi. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan amalan-amalan tersebut semuanya bisa terjadi dan dilakukan di bulan Ramadan. Pada bulan tersebut, seorang mukmin bisa mengumpulkan amalan puasa, sholat malam, sedekah, dan membaguskan ucapan karena orang berpuasa
dilarang untuk mengucapkan kata-kata yang nggak bagus atau sia-sia. Nah, ini keren banget nih. Kita mau nggak nih di dalam masuk ke Aroyan, di Aroyan itu ada kamar-kamar, kamar-kamarnya derajatnya paling tinggi, eksklusif banget. Kalau kita kamarnya VVIP lah, VVIP. Nah, Uma dengan melaksanakan tadi, oh ini share screen-nya sih. Ini share screen-nya. Sebentar, mana tadi? Aroyan, oh ini. Nah, ini hadis yang tadi Aroyan, lalu masuk lagi ke ada di pintu surga nih. Wa inna fil jannati ghurafan turo zuhuru ma min butuniha wa butunuha min zuhuriha faqama a'rabiyyun faqala liman hiya ya Rasulullah qala liman atabal kalam wa at'amal ta'am wa adamasyam wa sallallahu bil laili wan nasu niyam. Nah, sesungguhnya di dalam surga itu ada kamar-kamar yang bagian luarnya tampak dari bagian dalam. Dalamnya terlihat dari bagian luarnya. Kemudian ada seorang badui bertanya, untuk siapa kamar tersebut? Ya Rasulullah. Rasulullah pun menjawab, kamar-kamar tersebut untuk orang yang membaguskan ucapannya. Disiplin, kata, memberi makan kepada orang yang berpuasa. Wih, keren. Senantiasa berpuasa gitu ya, dan mendirikan sholat malam di saat yang lain tertidur. Nah, ini keren banget nih amalan-amalan yang kita bisa lakukan di bulan suci Ramadan. Kita persiapkan diri nih, kita bahas satu-satu ya. Kita bahas satu-satu. Nah, penghuni kamar surga itu yang VVIP ini ada 4 yang di dalam hadis At-Tirmidzi disebutkan. Yang satu membaguskan ucapkan. Nah, disiplin kata. Jadi di bulan puasa hati-hati banget dengan ucapan kita. Kita jaga banget ini mulut kita nih, biar yang keluar itu ucapannya yang bagus-bagus. Gitu, biar yang keluar ucapannya yang bagus-bagus. Gitu. Disiplin kata. Pokoknya mau ada temen arisan nih, ibu-ibu biasanya nih, temen arisan ngomong, tahu nggak sih ibu itu tuh baru beli rumah, terus rumahnya itu nyicil sehari 1.000. Mohon maaf, saya lagi puasa, saya nggak ngomongin orang lain. Nah, gitu harus bisa gitu tuh ibu-ibu tuh, harus bisa ngomong gitu. Saya lagi puasa, saya stop dulu ngomongin orang lain, saya stop dulu gibah. Kalau mau gibah nanti tanggal 2 Syawal. Janjian tanggal 2 Syawal baru kita ngomongin lagi orang lain. Bulan puasa jangan. Tapi nggak gitu ya. Nah, kita harus jaga ucapan kita 11 bulan ke depan sampai ketemu lagi bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesempatan dan umur yang barokah untuk bertemu lagi di bulan Ramadan gitu ya. Kita tahan pokoknya sampai 11 bulan ke depan juga kita. Anggaplah kita ini lagi berpuasa gitu ya gitu. Jadi kalau kata guru saya, berpuasa itu seperti berpuasa, bagaimana kita puasa itu puasa sehari semalam seumur hidup. Wah, gitu. Puasa sehari. Emang ada puasa sehari semalam 24 jam? Iya, puasanya salah satunya puasa nggak ngomongin orang lain. Sampai seumur hidup gitu. Puasa sehari semalam seumur hidup gitu. Ini harus ingat nih puasa nih, mengucapkan, membaguskan ucapan, disiplin kata. Nanti kita bahas yang lainnya. Yang kedua, memberikan makan kepada orang yang berpuasa. Wih, keren. Memberikan makan kepada orang yang berpuasa, apalagi di bulan Ramadan. Ini pahalanya berlipat-lipat. Kita siapin nih dari sekarang nih. Kalau kita mau ngasih makan orang lain, kita simpen uang kita eman-eman nih, kita simpen di tabungan, mau ini mau itu kita simpen dulu nih, kita simpen. Ya Allah, saya nggak akan memuaskan nafsuku dulu untuk berbelanja, saya mau simpen dulu ini uang, kita niatin nih, saya mau kasih orang-orang yang mau kasih makan orang-orang yang sedang berpuasa. Keren banget ini, cakep nih, kita niatin kayak gitu nih. Pokoknya stop dulu ya, karena kan ibu-ibu biasanya gini, udah minta uang nih dari sekarang nih Pak, ibu-ibu biasanya minta uang untuk beli baju lebaran. Alasannya kenapa sih beli baju lebaran? Puasanya aja belum udah beli baju lebaran gitu.
ya biar tenang katanya, biar nanti nggak penuh di mallnya, di pasarnya nanti kalau nanti penuh katanya, kalau udah begitu THR, kalau dari sekarang masih kosong. Akhirnya baju dibeli, pas nanti Lebaran dipakai, akhirnya nggak cukup karena kekecilan. Oh gitu. Puasa kan harusnya bikin badan kita kecil ya. Nah tapi puasa kita ini jangan sampai menjadi puasanya pakai nafsu. Jadi segala sesuatu dimakan, segala sesuatu diada-adain. Nah akhirnya baju yang dibeli sebelum puasa ini pas awal dipakai udah nggak cukup gitu. Nah, yang ketiga istiqomah berpuasa. Bagaimana sih istiqomah berpuasa? Kita puasa terus nih. Bagaimana sih orang puasa? Istiqomah secara real dan istiqomah secara nggak real gitu ya. Nggak realnya gimana, orang puasa kan nggak ngomongin orang lain, matanya dijaga. Kita harus istiqomah nih gitu. Atau nanti ada puasa Senin Kamis yang realnya, ada puasa Ayyamul Bid gitu ya, kita lakuin istiqomah terus untuk selalu berpuasa. Yang nggak realnya gitu, mata dijaga, omongan dijaga, puasa gitu tuh puasa. Yang ketiga sholat malam. Bulan puasa keren, sholat malamnya ada taraweh. Habis taraweh nanti mau tahajud lagi, boleh tahajud lagi gitu. Wih keren ini bulan puasa, sholat malam. Terus nanti habis selesai Ramadan terusin terus sholat malamnya gitu. Ini keren. Kita lihat dulu ya dalil-dalilnya gimana sih emang bener. Nah kita lihat ini ada disiplin kata nih. Ada hadisnya nih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khaira aw liyasmut." Nah, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik, dan jika tidak maka diamlah. Kalau nggak berkata baik berarti diam gitu. Ini hadis Bukhari nomor 6018 dan hadis riwayat Muslim nomor 47. Nah ini barang siapa yang beriman kepada Allah nih, beriman nggak kita nih? Karena Allah tadi menyeru, hai orang-orang yang beriman di surat Al-Baqarah surat 183. Hai orang-orang yang beriman, kalau kita diseru, kita merasa beriman, kita berpuasa. Nah, udah puasa gimana? Kalau beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Gitu. Jadi Bapak-bapak ini harus paham karena diam itu adalah emas. Diam itu adalah emas. Jadi seperti yang sering saya bilang, kalau ibu-ibu di akhir Ramadan udah sehari, 2 hari, 3 hari menjelang ke Syawal, ke bulan Idul Fitri, diam terus. Nah, ibu-ibu, bapak-bapaknya harus peka gitu. Begitu ibu-ibu diam terus, berarti ibu-ibu ini butuh emas. Jadi digiwing si ibu teh, istri kita itu diajak ke toko emas. Insya Allah ibu-ibu itu akan baceo lagi, pokoknya tenang aja. Pokoknya akan berseri-seri lagi. Karena kenapa? Karena ibu-ibu tuh hobinya ya kita kan mau lebaran gitu ya, maka harus pakai perhiasan emas pulang kampung. Ustadz boleh enggak katanya gitu ya, ada yang bertanya, kalau kita pulang kampung pakai perhiasan emas boleh gitu. Terus kalau saya pakainya sewa bagaimana, perlu dijakatin enggak gitu lah, pokoknya jangan nyewa biar nggak mikirin zakatnya gitu, yang gitu kan ada tuh penyewaan buat seminggu, buat sepekan, buat 2 pekan gitu, penyewaan emas gitu. Daripada sewa dan mikirin zakatnya bagaimana atau mikirin nyewanya, mendingan beli aja emas yang 5.000-an tuh, pokoknya yang banyak di sini di pergelangan tangan, yang bunyinya keroncong. Nah itu beli aja yang 5.000-an, karena orang juga nggak akan tahu lah pokoknya itu asli atau enggak, karena ini ibu-ibu nih. Jadi bapak-bapak ingat, kalau ibu-ibu diem setelah di akhir-akhir Ramadan, maka ajaklah ke toko emas biar baceo lagi. Busro Mujokro izin undur diri duluan, terima kasih ilmunya Kang. Siap Pak Busro, terima kasih sudah membersamai kita di KOMR ke-24 Korwil Sikapura. Siap. Yang kedua, ini disiplin kata. Ada lagi hadisnya tentang disiplin kata, yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
la tad'u ala anfusikum ila bi khairin fa innal malaikata yauminuna ala ma taqulun gitu ya. Janganlah berkata-kata kecuali yang baik-baik saja. Sesungguhnya malaikat mengaminkan semua yang kalian ucapkan. Apalagi kalau kita berkata-katanya di bulan puasa, di bulan Ramadan, harus dijaga banget nih. Pokoknya harus dijaga banget gitu ya. Kalau anak-anak, ibu pengen pengen cendol, pengen goyobot, pengen kerupuk banjur, pokoknya ibu-ibu kan biasanya suka nggak senang hatinya kalau udah gitu tuh. Nah makanya tahan, iya nah siap, iya tapi nggak bisa, sekarang nggak ada, besok aja ya gitu. Pokoknya kerupuk banjurnya besok nanti ibu sediain gitu. Nah, ini pokoknya harus banyak sabar, apalagi harus hati-hati nih kalau apalagi pas buka puasa. Pas buka puasa, Allahumma laka sumtu atau dengan bacaan yang lainnya gitu ya. Nah, ini harus di ini nih yakinnya bener-bener nih disiplin katanya, karena di pas di waktu buka puasa itu ada waktu mustajab untuk kita berdoa gitulah. Pokoknya hati-hati, pokoknya kalau anak atau suami atau istri bikin kesel, jaga ucapan, tetap berdoa, ya Allah muliakan dan bahagiakan anak istriku, atau bahagiakan muliakan suamiku, mudah-mudahan dia menjadi istri, anak, atau suami yang soleh atau solehah gitu. Doa di pas waktu berbuka, ini keren, itu waktu mustajab doa. Nah ini keren nih pas buka puasa, makanya harus dijaga benar-benar pas buka puasa. Dan kita juga sebagai anak, sebagai suami atau sebagai istri, kita harus menjaga mood orang-orang yang ada di rumah pas lagi buka puasa, biar keindahannya tetap terjaga, ketenangannya biar tetap terjaga. Kenapa? Biar kita bisa tetap berdoa pada saat waktu mustajab ketika berbuka puasa. Siap. Kita lanjutkan. Ini memberikan makan, memberi makan kepada orang yang berpuasa. Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara shaiman kana lahu mislu azrihi ghairu annahu la yanqusu min azri shaimi say'a." Siapa saja yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Nah, ini keren. Ini hadis Tirmizi nomor 807, Ibnu Majah nomor 1746, dan Ahmad di 5.192. Al-Hafidz Abu Thohir mengatakan bahwa hadis ini sahih. Ini keren nih. Jadi gimana dong kalau dengan adanya hadis ini? Jangan dipakai yang enggak gitu ya. Kita mah nggak usah puasa, yang penting kita ngasih aja makan orang yang berpuasa, maka kan kita pahalanya sama dengan orang puasa tersebut. Jadi jangan dijadikan dalil gitu juga gitu. Kitanya tetap harus berpuasa, kita mendulang amal untuk diri sendiri atas dasar ikhtiar diri sendiri, dan kita juga mendulang puasa dari orang lain tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Dengan caranya bagaimana? Dengan cara mengasih makanan ke orang yang sedang berpuasa gitu, makanan berbuka kepada orang yang berpuasa. Ini keren nih. Jadi ibu-ibu kalau masak nih, dibagi-bagi nih, bagi-bagi ke orang yang sedang berpuasa gitu. Pokoknya sedekah mah, ngasih makanan mah ke orang puasa, ke orang nggak puasa juga sama kok bernilai pahala, tapi lebih dahsyat lagi kalau dikasihnya ke orang yang sedang berpuasa. Ini keren nih. Pokoknya jangan itu mah sayur atau daging gitu ya, sampai diangetin lagi sampai keras sampai kita nggak bisa dimakan. Nah ini yang nggak bagus. Tapi kita bagikan saja ke orang lain gitu ya, biar manfaatnya menyebar kemana-mana. Kita lanjutkan lagi. Nah yang tadi kan, yang pertama tadi yang pertama itu, yang kedua memberikan makan, yang pertama nggak inget.
Yang pertama itu menjaga kata-kata dengan disiplin kata, selalu berkata-kata yang baik. Yang kedua memberi makan kepada orang yang berpuasa. Kalau mau kamar PPIP di surga Ar-Rayyan. Nah, puasa. Nah, yang terakhir yang ini puasa. Puasa dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansori, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana summa atba'ahu sitam min sawalin kana kasiyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti setahun penuh gitu tuh. Keren. Seperti berpuasa setahun penuh. Keren ini puasa nih. Puasanya berarti cuma 30 plus 6, jadi 36 hari. Tapi pahalanya seperti puasa 365 hari. Oh, keren banget ini. Seperti puasa setahun. Nah, terus gimana puasa Syawalnya? Harus berturut-turut atau boleh dipisah-pisah? Pokoknya yang mana aja yang penting mah puasa gitu. Yang nggak boleh itu yang nggak puasa. Tapi yang nggak puasa juga nggak apa-apa. Cuman pahalanya nggak setahun penuh. Tapi keren aja kayaknya. Kalau kita puasa, terus punya amal ibadah setahun seperti setahun berpuasa, wah ini keren. Tenang deh hidup kita, tenang. Pokoknya intinya persoalan dibantu diselesaikan oleh Allah dan rezeki tak disangka-sangka didatangkan oleh Allah. Yang terakhir ada 4 tadi. Yang terakhir adalah sholat malam. Di surat Al-Isra ayat ke 79, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa minal laili fatahazzat bihi nafilatalak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Dan pada sebagian malam lakukan sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Wih, keren. Bayangkan kalau tempat yang terpuji itu adalah kamar yang ada di surga Ar-Rayyan. Wih, keren. PPIP di surga Ar-Rayyan. Mantap. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke dalam tempat yang terpuji. Ini tentang sholat malam di surat Al-Isra ayat ke-79. Kita lihat lagi hadisnya tentang sholat malam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Muslim bersabda, "Fadlus siyam ba'da sahri Ramadan sahrullah muharramu wa afdolus sholah ba'dal faridoh sholatul lail." Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Dan sebaik-baik sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam. Keren sholat malam. Ingat aja nih bulan puasa kita bakalan sholat malam. Sholat taraweh itu kan termasuk sholat malam tuh. Salah satu sholat malam. Sholat taraweh 30 hari full tanpa bolong. Wih, keren. Dahsyat pokoknya. Cakep banget ini. Cakep banget bulan puasa. Ibu-ibu nih hati-hati nih. Disiplin katanya. Biasanya ibu-ibu suka kacaletot disiplin katanya. Ya, baru aja 2 hari puasa udah head katanya. Kan hoream ke ngagantina kumaha gitu. Nah ini hati-hati dengan disiplin kata. Karena di bulan puasa, apalagi di bulan puasa nih, doa-doa kita, ucapan-ucapan kita diaminkan oleh malaikat. Baik Bapak Ibu, itu dia materi kita pada malam hari ini, pada KWMR pada malam hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa mempersiapkan amalan-amalan yang kita akan kerjakan di bulan Ramadan. Nah, kita sambut Ramadan itu dengan apa? Dengan mempersiapkan diri, dengan mempersiapkan bekal apa yang harus kita lakukan, apa yang akan kita kerjakan di bulan suci Ramadan untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan gelar takwa. Biar apa? Biar seluruh persoalan kita diselesaikan oleh Allah ketika kita mendapatkan gelar takwa. Yang kedua, kita akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka datangnya. Keren. Itu keren. Makanya yang terus lagi kalau kita mau mendapatkan surga Ar-Rayyan, dan di Ar-Rayyan itu ada kamar-kamar, ada kamar VIP-nya. Kalau kita mau mendapatkan
kamar PPIV di surga Ar-Rayyan, kita punya 4 yang harus kita lakukan. Yang pertama, disiplin kata. Yang kedua, kita harus memberikan makanan kepada orang yang berpuasa. Yang ketiga, kita selalu istiqomah dalam berpuasa. Istiqomahnya puasa sehari, setahun sekali, seumur hidup, pokoknya sehari sekali gitu. Pokoknya puasanya sehari semalam 24 jam seumur hidup. Nah, ini puasanya kita harus gitu tuh. Yang terakhir, kita melaksanakan sholat malam di mana orang lain tertidur lelap dan kita melaksanakan sholat. Nah, ini keren banget nih. Kita punya surga. Mudah-mudahan kita berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semuanya dan keluarga kita yang mengikuti Zoom KOMR, kajian online Magnet Rezeki yang ke-24 ini, mudah-mudahan kita semuanya bisa berkumpul kembali di surganya Allah. Mudah-mudahan kita satu rumah, satu kamar gitu ya. Asik kayaknya. Ini dulu yang kita bareng-bareng KOMR gitu. Ternyata kita ada dalam satu surga. Itu cakep banget tuh, cakep banget. Baik Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya atau mau sharing-sharing, dipersilahkan. Kita masih ada waktu kurang lebih 10 menit lagi. Kalau mau sharing, kalau ada yang mau ditanyakan tentang ilmu magnet rezeki, tentang persoalan, tentang garputala, apapun yang mau ditanyakan boleh, bisa menulis di kolom chat atau bisa raise hand dan open mic, nanti bisa langsung berbicara. Mudah-mudahan ilmu pada malam hari ini kita sama-sama belajar, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik dan bisa kita praktekkan. Nah, dan kita juga bisa sebarkan lagi kepada orang lain. Nah, ngobrol sama orang, kamu mau nggak surga Ar-Rayyan? Oh, mau banget. Apa tuh surga Ar-Rayyan? Itu surga yang khusus diperuntukkan bagi orang-orang yang berpuasa. Nah, ahli puasa tuh punya pintu sendiri, namanya pintu Ar-Rayyan. Nah, pintu Ar-Rayyan, surga Ar-Rayyan. Nah, keren nih, lagi bulan puasa, pintunya lagi dibuka tuh, gitu. Mau dong, gitu. Gimana deh cara mendapatkannya? Kasih tuh, kita kasih pengetahuan, sebarkanlah walau 1 ayat gitu, kasih pengetahuan nih. Kalau mau masuk Ar-Rayyan harus ini, ada 4 yang harus diamalkan gitu. Salah satunya apa? Disiplin kata. Apa itu disiplin kata? Disiplin kata adalah salah satu jurus yang ada di ilmu magnet rezeki. Gitu. Itu kita harus berkata-kata yang baik gitu. Bu Yulia, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Siap Ibu, mudah-mudahan kita bisa berkumpul di surganya Allah, bercengkama lagi, berkumpul lagi, keren kayaknya ya, kita ngumpul di sana ngebahas apa. Atau kita bisa botram bareng-bareng gitu ya. Keren kayaknya. Jengkol di surga saya nggak bayang itu jengkol di surga kayak gimana nih. Kayaknya rasanya berkali-kali lipat dahsyatnya Bu Siti Maryam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu semuanya, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, disaringkan atau didiskusikan, kita akhiri KOMR ke-24 pada malam hari ini, kajian online Magnet Rezeki Korwil Sikapura pada malam hari ini. Mudah-mudahan, saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa mengamalkan ilmu kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya, terutama untuk diri sendiri dan juga untuk keluarga kita semua tentunya. Salam hangat untuk keluarga di rumah, untuk istri, untuk suami, untuk anak-anaknya, untuk orang tuanya. Salam hangat dari saya. Dan jangan lupa berikan senyum terbaik untuk keluarga tercinta. Oke, siap. Yang open mic, kita lihat dulu. Open mic, open kamera. Silahkan senyum terbaik, kasih senyum orang-orang yang ada di hadapan Anda. Atau layar kaca Anda nih, di layar kaca di handphone, pakai itu Bu Siti Maryam, udah keren, cakep banget senyumnya nih, sudah merekah. Mudah-mudahan dengan senyumnya Ibu Siti Maryam kita semuanya jadi bahagia. Nah, kita doakan Bu Siti Maryam dibahagiakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Baik, Bapak Ibu semuanya, saya tutup materi KWMR pada malam hari ini, KWMR yang ke-24. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dibahagiakan, dimuliakan oleh Allah, dan dikabulkan semua hajat-hajatnya oleh Allah. Bu Yulia, amin. Makasih Mas Mirdan ilmunya, semoga Allah memuliakan dan bahagiakan. Siap Ibu Yulia, sama-sama. Kita tutup KWMR yang ke-24 pada malam hari ini dengan membacakan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih telah hadir di KWMR yang ke-24. Mudah-mudahan istirahatnya dengan bahagia dan bangun pun dengan bahagia dan bisa menjalani hari-hari dengan bahagia dan penuh dengan ketenangan, dan bisa kita semuanya sampai ke bulan suci Ramadan tahun ini dan tahun-tahun berikutnya dengan keadaan sehat, dalam keadaan iman, dalam keadaan tenang, dan kita mendapatkan gelar takwa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Mirdan Hardiansyah pamit undur diri di hadapan Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tur nuhun Mas Mirdan. Assalamualaikum. Salam, sami-sami Ibu. Izin let. Iya, mangga.